tidak tahu dengan binatang ini. Binatang melata yang bentuknya bulat panjang dengan gigi tajam yang dapat menyemburkan bisa beracun. Tak heran, banyak di antara kita yang takut dengan ular. Ups, tapi jangan takut dulu. Ternyata ular juga ada yang tidak berbisa dan justru banyak menjadi permainan manusia. Bahkan tak jarang pula saat ini ular justru menjadi binatang pemburuan untuk dimanfaatkan kulit, daging, empedu dan darahnya untuk kehidupan manusia. Padahal ular hanyalah sebuah binatang, juga patut dilindungi populasinya. Di jurusan Biologi MIPA Universitas Andalas Sumatera Barat, ular kini telah menjadi bahan mata perkuliahan dan penelitian. Di jurusan ini, ular-ular diteliti secara ilmiah untuk mengetahui jenis-jenis ular, makanan, kebiasaan hidup, dan manfaatnya untuk manusia. Oh ya, organisasi ini bernama KSA Salvator. KSA itu sendiri kependekan dari kelompok studi herpetologi. Salvator kami ambil dari nama salah satu hewan reptil, itu biawak, Varanus salvator. Jadi kami ambil nama spesiesnya Salvator. Kelompok studi herpetologi Salvator yang dibentuk pada bulan Maret 2008. Bekerja pada bidang herpetofauna, baik penelitian maupun konservasi. Herpetofauna itu hewan melata, herpet melata, fauna artinya hewan. Tujuannya sangat simpel ya. Kita ingin membangkitkan kembali semangat firework, semangat kerja lapangannya anak biologi, khususnya anak biologi, dan memang kita juga mengundang juga teman-teman yang lain. Kemudian di situ ada metode yang namanya formalin, dengan cara menginjeksi di bagian kepala di otak. Kos 96%. Selalu memakai yang visual encounter, itu lebih diutamakan karena hewannya aktif di malam hari. Ada bos? Ya. Abang-abang yang kemarin datang, nanti dia datang yang peserta. Karena sekarang trek kita ke kiri sejauh 5 meter. Kalau kita catat aku tanyakan sama panitia. Boleh jam 4, setengah 5, paling lama kita trek sepanjang kita akan berjalan lagi kira-kira 5 menit, 10 menit, kemudian kita tangkap. Oh ya, kadang tidak ada yang bisa berminatkan. Jadi sangat kecebong besar di kaki, biologinya itu masih sedikit gitu tentang hewan ini. Makanya saya sangat berminat sekali. Saya juga tinggal di kampung Sunan selama 5 tahun. Saya yang lalu ya, ada di Gunung Panitia, apakah bersedia untuk menjadi istilahnya teman berdiskusi lah ya dalam acara pelatihan dasar organisasi sebuah tantangan buat saya. Tetapi karena ternyata ya saya memberanikan diri gitu ya untuk sekedar berbagi cerita, dan sebagai racun kemudian S2-nya saya lari ke ikan, ke keanekaragaman. Di sini mungkin saya bisa sulit sekali. Oke, jadi aspek-aspek fisiologis racun ular itu mereka walaupun saling menggigit, tapi mereka tidak kalau kita
beberapa dari biologis dan fisiologis. Kita lihat kalau ada racun, umumnya manusia itu memiliki enzim proteolitik di air lidah kita ini. Kita punya enzim itu sebenarnya merupakan air lidah ya, bagian dari salivum apa ya? Itu ada ganja lidah dan posisinya gitu. Struktur senyawa racunnya itu adalah harus ada kemungkinan dari pari. Kita cek hingga saluran bisa keluar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pump itu speed gitu ya, seperti semburan atau speeding. Nah, kita bicarakan tadi kalau semburan itu selalu sel istilahnya. Kalau saraf itu yang diserang memang secara keseluruhan. Ular adalah reptil yang tak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan ke dalam reptil bersisik atau squamata. Perbedaannya adalah kadal pada umumnya berkaki, memiliki lubang telinga dan kelopak mata yang dapat dibuka tutup. Itu justru balik. Nah, Sip. Nah, itu kan Kayak ular nang. ini nggak mainan loh. Tuhan please. Wait a moment please. Sila. Ya, sekarang kita lagi megang ular. Ularnya ini teman sahabat kita. Namanya siapa, Ri? Nggak tahu. Namanya Monikita, ye. Monikita biasanya sih sekarang mau dimandikan rumahnya. Ya, ini dia Monikita. Iya. Salah. Lu jangan lepasin lo. Dan enggak pegang. Jalan nyong lama. Dia membuka mulutnya. Ya, dia mau makan apa? Tutup lagi. Iya, dia tutup deh. Emang apa dia? Susah nih. Iya, lihat nih seperti ini ya. Gimana susahnya? Nih, coba lihat nih. Manusia tak perlu takut bila bertemu ular. Bahkan biasanya ular justru menghindar bila bertemu manusia. Ular-ular primitif seperti ular kawat, ular karung, dan ular sanca tidak berbisa. Ular-ular yang berbisa kebanyakan termasuk suku Colubrida, akan tetapi bisanya umumnya lemah saja. Kalau ditemuin di sini berarti temennya? Enggak. Iya ada lah. Jenis-jenis ular yang berbisa kuat di Indonesia biasanya termasuk ke dalam salah satu suku ular berikut. Pertama, suku ular Elipida seperti ular sendok, ular belang, ular cabai, dan lain-lain. Kemudian suku ular Hydropida yakni ular-ular laut. Terus suku ular Viperida yakni ular tanah, ular bangkai laut, dan ular bandotan. Dari beberapa jenis ular tersebut, ular kobra merupakan jenis ular yang paling berbahaya. Oke, ini adalah Aetula prasina atau ular pucuk. Ya, kebetulan didapatkan oleh teman-teman tadi. Tidak berbisa, namun dapat menyebabkan infeksi atau mungkin berborok ya, atau borok. Nah, oke, kita lepaskan. Ular itu sendiri merupakan satu lambang filosofi bagi saya sendiri, bahwa lambang tidak putus asa. Karena ular mempunyai banyak kekurangan, seperti kekurangan pada penglihatan, pada pendengaran, kemudian juga tidak punya kaki, tidak punya tangan, namun mampu hidup dan memberikan satu istilahnya membuat orang tetap membuat orang takut gitu. Padahal nggak semuanya berbisa kan. Menarik. Ya, juga menarik. Ya, udah banyak dilakukan penelitian tentang racunnya, tentang darah ular itu sendiri, dan yang paling penting untuk biodiversitas keanekaragaman.
kemudian mata rantai makanan, di mana bila ular sendiri memakan hewan-hewan yang berguna bagi manusia seperti tikus, ya, hama pertanian dimakan oleh ular gitu kan. Jadi mengontrol semua binatang yang merugikan manusia. Dari pihak kampus ya, dari jurusan biologi itu ada seperti misalnya kami bikin surat terus pinjam tenda gitu kan. Udah gitu alat-alat untuk nanti setelah pelatihan ini kita akan mengidentifikasi gitu, mengenal per jenis, kemudian diawetkan gitu, pengambilan sampel diawetkan, itu kayak formalin, alkohol, semua zat-zatnya, nah alat-alat bedah semuanya ya dibantu oleh jurusan dan laboratorium. Pembina kita asik ya. Pembina kita asik, ya, selalu mendukung kegiatan kita. Ular merupakan salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia. Di gunung, hutan, gurun, dataran rendah, lahan pertanian, lingkungan pemukiman sampai ke lautan dapat ditemukan ular. Hanya saja sebagaimana umumnya hewan berdarah dingin, ular semakin jarang ditemui di tempat-tempat yang dingin, seperti di puncak gunung, di daerah Irlandia dan Selandia Baru, dan daerah. Pulang ada. Ular ini Boiga sinodon tidak bisa, cuman agak agresif soalnya dia di kulit. Banyak jenis-jenis ular yang sepanjang hidupnya berkelana di pepohonan dan hampir tak pernah menginjak tanah. Banyak pula jenis lain hidup melata di atas permukaan tanah atau menyusup-nyusup di bawah serasa atau tumpukan bebatuan. Sementara sebagian yang lain hidup akuatik atau semi akuatik di sungai, rawa, danau, dan laut. Family? Tony Day. Ini? Family? Tony Day. Manusia udah. Udah dua-dua lah. Tiga lah. Indo. Oke guys, don't be panic, don't be stop. Itu piton. Ular memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Ular-ular perairan memangsa ikan, kodok, berudu, dan bahkan telur ikan. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain termasuk telur-telurnya. Ular-ular besar seperti ular sanca kembang dapat memangsa kambing, kijang, rusa, dan bahkan manusia. Ular memakan mangsanya bulat-bulat, artinya tanpa dikunyah menjadi keping-keping yang lebih kecil. Gigi di mulut ular tidak memiliki fungsi untuk mengunyah, melainkan sekedar untuk memegang mangsanya agar tidak mudah terlepas sehingga lancar ditelan. Ular biasanya memilih menelan mangsa dengan kepalanya lebih dahulu. Beberapa jenis ular seperti sanca dan ular tikus membunuh mangsa dengan cara melilitnya hingga tak bisa bernafas. Ular-ular berbisa membunuh mangsa dengan bisanya yang dapat melumpuhkan sistem saraf pernafasan dan jantung atau yang dapat merusak peredaran darah dalam beberapa menit saja. Bisa yang disuntikkan melalui gigitan ular itu biasanya sekaligus mengandung enzim pencerna yang memudahkan pencernaan makanan itu apabila telah ditelan. Bahaya kalau kena. Oh iya.
Menyehatkan tubuh dan juga untuk membantu kelancaran pencernaan, ular kerap kali perlu berjemur di bawah sinar matahari. Kebanyakan jenis ular berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telurnya bisa beberapa butir saja hingga puluhan dan ratusan butir. Ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua, lubang kayu lapuk, atau di bawah timbunan daun-daun kering. Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas, bahkan ular sanca mengerami telur-telurnya. Sebagian ular seperti ular kadut belang, ular pucuk, dan ular bangkai laut melahirkan anak. Sebetulnya tidak melahirkan seperti halnya mamalia, melainkan telurnya berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya lalu keluar sebagai ular-ular kecil. Ular primitif yakni ular buta atau ular kawat, Rampotiplos braminus. Sejauh ini hanya diketahui yang betinanya. Ular yang mirip cacing kecil ini diduga mampu bertelur dan berkembang biak tanpa ular jantan. Ketakutan itu kurang beralasan, atau lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang umumnya terhadap sifat-sifat dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh ular. Pada kenyataannya, kasus gigitan ular, apalagi yang sampai menyebabkan kematian, sangat jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan di jalan raya atau kasus kematian oleh penyakit akibat gigitan nyamuk. Jadi apa lalu dah Panji? Tapi enggak dia. Hanya memang itu posisi waspada, posisi batung pertama. Ini mau getaran saja. Gitu sih. Ya. Pada pihak yang lain, ular pun telah ratusan atau ribuan tahun dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh manusia. Ular kobra yang amat berbisa dan ular sanca pembelit kerap digunakan dalam pertunjukan-pertunjukan keberanian. Empedu, darah, dan daging beberapa jenis ular dianggap sebagai obat berkhasiat tinggi, terutama di Tiongkok dan daerah timur lainnya. Sementara itu, kulit beberapa jenis ular memiliki nilai rupiah yang tinggi sebagai bahan perhiasan sepatu dan tas. Seperti halnya biawak kulit ular, terutama ular sanca, ular karung, dan anaconda yang diperdagangkan di seluruh dunia mencapai ratusan ribu hingga jutaan helai kulit mentah per tahun. Dalam kenyataannya, ular justru kini semakin punah akibat aneka penangkapan, pembunuhan yang tidak berdasar, serta kerusakan habitat dan lingkungan hidupnya. Ular-ular yang dulu turut serta berperan dalam mengontrol populasi tikus di sawah dan kebun, kini umumnya telah habis atau menyusut jumlahnya. Dari dulu saya suka biologi. Saya suka pelajaran biologi dari SMA. Ya karena kelihatannya seru aja gitu, seru jalan-jalan seri hutan gitu kan. Kebetulan saya juga suka reptil, suka ular. Takut sih, cuman ya itu saya pengen tahu aja gitu, yang mana yang berbisa, yang mana yang enggak. Spesiesnya yang berbeda-beda aja, menarik antara satu dengan yang lain tuh ada keunikan sendiri. Maka tidak heran, di tempat-tempat yang sawah dan padinya rusak dilanda gerombolan tikus, seperti di beberapa tempat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, petani setempat kini memerlukan untuk melepaskan kembali berjenis-jenis ular sawah dan melarang pemburuan ular di desanya.
Dengan mengerti dan mengetahui jenis-jenis ular, diharapkan ular tidak lagi menjadi binatang yang menakutkan yang harus dimusuhi, tetapi menjadi makhluk yang sangat hidup berdampingan dengan manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Kalau kita perhatikan sebetulnya program studi atau jurusan biologi ini di Indonesia itu kan cukup banyak. Misalnya kita lihat ada UGM, ya, ada Gajah Mada, malahan mereka punya fakultas atau fakultas Sudirman atau Hasanuddin. Tetapi masing-masing dari program studi itu mempunyai keunggulan masing-masing.